merokok. Sekarang ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doaku tidak dijabah? Tidak pernah dikabulkan doaku, Ustaz, padahal 4 tahun berdoa. Saya tanya, merokok Ki? Merokok kau, Ustaz. Itu sebabnya tidak dijabah doa tak. Apa hubungannya, Ustaz? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang membuat haram? Rokok. Ada yang bilang, makruh, Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung ku kali 0. Pokoknya siapa saja yang berfatwa-fatwa menyampaikan agama dengan cara merokok-rokok, nggak bisa diambil ilmunya, sepinter apapun dia. Karena dalam rokok itu terdapat kemidorotan ataupun bahaya yang sangat besar. Tapi awas, wahada do'ifun. Jadi pendapat ataupun kil yang mengatakan bahwa mengkonsumsi rokok itu haram adalah pendapat yang dhaif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dan ucapakan minhu ikut tetap setengah saking mala manfaata fi ad-dukhanu utawi kebul. Ad-dukhanu utawi kebul al-ma'rufu kang den kina waruhi li annahu karena setuhune iya dukhon la manfaata iku ora ana manfaat iku maujud fihi ing dalam iya dukhon bal yahrumu balik haram isti'maluhu apa ngegunakakene iya dukhon li anna fihi karena setuhune fihi iku tetep ing dalam iya dukhon dororon anak kemidorotan kabiron kang gede. Ada sebuah pendapat bahwa termasuk barang yang tidak ada manfaatnya juga ad-dukhonul ma'rufu. Artinya ad-dukhonul ma'rufu itu adalah yang terkenal dengan rokok ya, Wing. Jadi rokok itu termasuknya ad-dukhonul ma'rufu, artinya barang-barang yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu pun sama, tidak sah jual belinya, artinya tidak boleh, artinya haram itu. Li'annahu la manfaata fi, karena rokok itu tidak ada manfaatnya. Bal yahrumu isti'maluhu li'anna fihi dororun kabiron. Bahkan haram mengkonsumsinya pun haram tuh, Wing. Awas, Wing, rokok itu haram, Wing, dikonsumsinya haram tuh. Karena apa? Li'anna fihi dororon kabiron. Karena dalam rokok itu terdapat kemidorotan ataupun bahaya yang sangat besar ya. Tapi awas, wahada dhaifun. Jadi pendapat ataupun kil yang mengatakan bahwa mengkonsumsi rokok itu haram adalah pendapat yang dhaif, yang lemah, ya. Pendapat lemah itu yang mengatakan haram itu pendapat yang lemah, yang dhaif, kaulnya kaul dhaif ya. Kaul dhaif ya. Sedangkan hadis juga, hadis itu kalau hadisnya hadis dhaif ya, itu tidak dapat tidak bisa untuk menentukan halal haram, tidak bisa. Hadis dhaif itu tidak bisa dipergunakan untuk menentukan halal haram. Akan tetapi hadis dhaif juga bisa dipergunakan, artinya bisa dipakai hanya untuk sebatas fadhailul a'mal, artinya keutamaan-keutamaan amal-amalan, artinya untuk pemberi semangat dalam beramal. Itu tidak jadi masalah, tapi untuk menentukan halal haram tidak bisa menggunakan dalil hadis yang dhaif. Nah, di sini juga tuh masalah pendapat yang menghukumi rokok itu haram adalah pendapat yang dhaif tuh. Wa kadzal qaulu bi annahu mubahun. Dan ada juga yang berpendapat bahwa rokok itu hukumnya mubah. Artinya mubah itu diperbolehkan, artinya tidak haram, tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh. Artinya mubah aja boleh, kayak semacam
makan, minum itu mubah. Itu pun sama, wa kadzal qaulu bi annahu mubahun, sama pendapat yang mengatakan mubah pun itu pendapat yang dhaif juga ya. Lalu pendapat yang kuat masalah hukum rokok itu pendapat yang mana? Wal mu'tamadu annahu makruhun. Tuh. Jadi pendapat yang kuat ya, masalah tentang hukum rokok menurut ulama madhab Imam Syafi'i ya, mengatakan bahwa hukum rokok itu adalah makruh ya. Makruh wing, artinya makruh itu hukum makruh itu dilaksanakan kita tidak mendapat pahala, ketika kita meninggalkan kita mendapat pahala ya. Beda dengan hukum haram. Kalau hukum haram ketika kita melaksanakan mendapat dosa, ketika kita meninggalkan mendapat pahala. Dan beda lagi juga dengan hukum wajib. Hukum wajib ketika kita melaksanakan mendapat pahala, meninggalkan mendapat dosa. Nah, beda lagi dengan hukum sunnah. Hukum sunnah ketika kita melakukan kita mendapat pahala, dan ketika kita meninggalkan kita tidak mendapat pahala, akan tetapi tidak berdosa. Nah, begitu juga masalah tentang hukum rokok. Hukum rokok itu adalah makruh, itu pendapat yang mu'tamad, artinya pendapat yang kuat. Bal qad ya'tarihil wujubu kama idza kana yu'lamud dararu bitarkihi. Tapi terkadang juga rokok itu hukumnya wajib, mat ya. Wing tuh, rokok juga hukumnya wajib. Apabila ya, ketika seseorang meninggalkan rokok, terjadilah kedaruratan ataupun efek yang negatif, sehingga mau tidak mau dia harus merokok. Itu hukumnya wajib. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti seseorang yang ketika meninggalkan rokok, dia tidak bersemangat untuk bekerja, tidak bersemangat untuk mengaji. Nah, itu pun sama, termasuknya hukum rokok itu wajib ya. Jadi awas wing, jangan gampang-gampang mengatakan rokok itu haram. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum rokok itu haram, dan ada juga yang mengatakan hukum rokok itu mubah. Tapi itu pendapat juga pendapat yang dhaif ya. Coba kita bayangkan kalau misalkan hukum rokok itu haram ya, haram. Kan banyak ulama-ulama yang luar biasa lah, yang tabakhur, yang masyhur. Tapi beliau juga ya meskipun nggak terlalu nafsu ya merokok, tapi mereka juga merokok. Bahkan ada Abuya Bustami, Cisantri Pandeglang. Beliau itu Kutubus Sittah hatam wing. Kutubus Sittah hatam, 6 kitab soheh itu hatam ya. Kitab soheh Bukhari, soheh Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Nasai, hatam. Abu Bustami itu hatam, mengaji 6 kitab hadis yang soheh itu hatam. Nah, beliau merokok juga merokok. Nggak gampang-gampang mengatakan bahwa rokok itu haram. Enggak. Emangnya beliau nggak tahu hukum rokok? Tahu lah. Kan 6 kitab soheh hadis ya. 6 kitab hadis yang soheh itu udah dikuasai 6 kitab itu. Kutubus Sittah namanya itu. Bahkan Al-Maghfurlah Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang, beliau merokok juga, merokok ya, meskipun merokoknya tidak kayak kita orang ya kan,
Kalau kita kan merokoknya wis temenan ya, nafsu. Nah, beliau hanya sebatas ala kadar aja kan, tapi beliau juga merokok, artinya tidak mengatakan haram, tidak. Nah, kurang seberapa Abu Ya Dimyati, kurang seberapa? Juhudnya luar biasa, alimnya luar biasa. Bahkan beliau itu setiap Ramadan, setiap malam tarawih itu, sholat tarawih itu menghatamkan Quran semalam itu. Abu Ya Dimyati itu sekelas Abu Ya Dimyati. Beliau tidak mengatakan haram, tidak. Bahkan beliau juga merokok, meskipun tidak nafsu ya, hanya sebatas ala kadar ya, beliau merokok. Jadi awas Wing, jangan ikut-ikutan orang-orang yang mengatakan rokok haram. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa kalau ada yang berfatwa sambil rokok-rokokan, nah, jangan diikuti meskipun seilmunya setinggi apapun ya. Ya gimana dengan Abu Ya Dimyati, Wing? Abu Ya Dimyati itu gimana? Beliau itu santrinya ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan santrinya beliau itu, dan pada jadi kiainya para kiai Abu Ya Dimyati itu. Nah, timbul turun ke anaknya, ke putranya, yaitu Abu Ya Muhtadi ya, Abu Ya Muhtadi Cidahu itu. Kiainya para kiai. Artinya beliau aja sekelas Abu Ya Dimyati saja merokok, tidak mengatakan haram. Ini baru kemarin sore, nyari hukumnya juga di Google, di Google, YouTube, kata Ustadz Anu, Kiai Anu, berani-beraninya mengatakan bahwa kalau ada orang yang berfatwa tentang agama sambil merokok, jangan diikuti meskipun ilmunya setinggi apapun. Apa itu, ngawur itu? Oke lah, jika memang dia berpendapat itu haram ya silahkan. Tapi jangan mudah menyalahkan yang berpendapat bahwa itu makruh ya, karena masing-masing mempunyai dalil, masing-masing mempunyai patokan hukum ya. Jangan. Kitab ini kitab Hasyiah Al-Bajuri ya. Hasyiah Al-Bajuri. Pengarangnya adalah Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Hasyiah Al-Bajuri ini menghasyiahi kitab syarah yang namanya Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu karangan daripada Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Syarah Fathul Qorib itu menyarahi kitab induk, kitab matan, yaitu kitab Takrib, karangan daripada Abi Syuja'. Ini sekelas Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan rokok itu haram adalah pendapat yang dhaif, dan pendapat yang mengatakan bahwa itu mubah pun pendapat yang dhaif. Tapi pendapat yang kuat, artinya yang muktamad, adalah makruh. Hukum rokok itu makruh.